Marun Semahe, salam sejahtera bagimu. Sahabat Walaga yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan di pagi ini, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk hari yang baru ini, untuk kesempatan melanjutkan hidup. Sebelum kami memulaikan segala aktivitas di hari ini, kami memohon tuntunlah kami dalam terang firman-Mu, agar supaya kami selalu berjalan di dalam kehendak-Mu, ya Bapa. Terpujilah Engkau di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sahabatku, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 55, ayat 17 sampai ayat yang ke-23. Beginilah bunyi firman. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Allah akan mendengar dan merendahkan mereka, Dia yang bersemayam sejak purbakala. Karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah. Orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan Dia. Janjinya dilanggarnya. Mulutnya lebih licin dari mentega, tetapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang terhunus. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Sahabat Walaga yang dikasihi dan diberkati Tuhan, renungan harian kita di pagi hari ini berjudul Solusi Terbaik. Sahabatku, apakah yang engkau lakukan jika engkau dihianati orang dekat atau teman kepercayaanmu? Apakah engkau merasa marah dan sakit hati? Itu pasti. Apakah engkau mengungkit-ungkit dan menghitung kebaikan yang pernah dilakukan? Pada titik ini juga, hal itu bisa saja terjadi. Bahkan niat untuk membalas seringkali muncul secara alami dalam situasi yang seperti itu. Tetapi pertanyaannya, apakah dengan semua yang engkau lakukan itu, kemudian engkau menemukan kelegaan? Kemudian engkau menemukan solusi dari setiap persoalan yang engkau hadapi itu? Tentu tidak. Nah, di dalam teks ini kita juga melihat di sana bagaimana Daud juga pernah dihianati oleh orang dekat, teman kepercayaannya sendiri. Kita bisa lihat itu di dalam ayat 14 dan ayat yang ke-15. Tentu keadaan ini membuat Daud sangat terpukul. Bagi Daud ini hal yang sangat pahit dan sulit. Tetapi apa yang Daud lakukan di dalam persoalannya itu? Ternyata Daud tidak membalas. Tetapi yang dilakukan oleh Daud adalah ia menyerukan nama Tuhan. Ia berseru kepada Tuhan di waktu petang, di waktu pagi, bahkan tengah hari. Apa artinya ini? Artinya di tengah gumul, di tengah persoalan hidup, Daud terus-menerus secara konsisten berseru kepada Tuhan, menyerahkan gumulnya itu kepada Tuhan, sampai ia menemukan kemenangan atas persoalannya itu. Nah, berangkat dari pengalaman iman yang luar biasa ini, kemudian Daud menyampaikan sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Apa itu? Perhatikan ayat 23. Apa yang Daud katakan di sana? Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak selama-lamanya dibiarkannya orang benar goyah. Ini kesaksian yang luar biasa.
Sahabatku yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi persoalan, pergumulan yang terlalu berat ditanggung, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menyerahkan beban dan kekhawatiran hidup ini kepada Tuhan. Jangan tanggung sendiri persoalanmu. Jangan tanggung sendiri pergumulanmu. Solusi yang terbaik untuk setiap persoalan dan pergumulan hidup adalah serukan nama Tuhan. Percaya kepada Tuhan walaupun di tengah kesukaran hidup. Tuhan memberkati. Amin. Sahabatku, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk terus mencari Engkau, untuk terus percaya kepadamu, walau di tengah kesukaran dan pergumulan hidup. Kami sungguh percayakan kuasa-Mu dan pertolongan-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau, Bapa di dalam Yesus Kristus. Amin.